Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita panjatkan yang telah memberikan kita rahmat, nikmat beserta hidayahnya sehingga pada malam hari ini, maghrib ini, Masya Allah yang sedang turun rahmat ini, yaitu hujan dari sore tadi ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir di kajian malam Senin yang dilaksanakan di Masjid Fatimahuz Zahra yang insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya tak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena barang siapa yang bersalawat kepada beliau, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Man shalla alayya salatan, kata Nabi, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali salawat, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian beliau sebagai suri tauladan kita yang patut kita tiru, yang patut kita ikuti, semoga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, kemudian hingga pengikut beliau termasuk kita hingga akhir zaman insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sebelum kita mulai kajian kita pada malam hari ini, kita berdoa bersama terlebih dahulu. Semoga pelajaran kesempatan yang kita ambil pada malam hari ini membawa berkah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaif halukum? Sehat semua ya? Bapak Ibu sehat semua di sini? Meskipun hujan tetap diterjang ya. Demi talabul ilmi, menuntut ilmu, mendapatkan circle teman-teman surga ya. Masya Allah. Alhamdulillah insyaallah Bapak Ibu saudara sekalian yang di sosial media YouTube ya? YouTube atau Instagram, YouTube dan TikTok, semoga senantiasa sehat walafiat, senantiasa Allah berikan rahmat dan semoga Allah senantiasa ampuni dan ridhoi. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas sebuah kitab yang pernah kita bahas sebelumnya. Hadirin, kitab apa? Ada yang tahu, ingat namanya? Ada yang ingat namanya hadirin? Bapak-bapak ingat namanya dulu? Bahas apa ini? Kitab apa namanya? Ibu-ibu? Depannya alif lam. Ya. Ar-Raudul Murbi'. Ya, Raudul Murbi'. Ar-Raudul Murbi' ini adalah karya Syekh Mansur Al-Buhuti. Beliau memberikan penjelasan dari kitab Zadul Mustaqni'. Ini ada 4 jilid. Ini adalah jilid yang pertama. Kemarin sempat kita bahas sebelum sebulan yang lalu kalau nggak salah ya, sekitar sebulan atau 2 bulan yang lalu kita bahas tentang permintaan dari jamaah akhwat, ibu-ibu, tentang apa kemarin? Janais ya, babul janais. Maka sekarang kita akan menepati permintaan bapak-bapak dan hadirin saudaraku sekalian, yaitu tentang sholat Jumat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini karena waktunya singkat jadi saya percepat ya, insya Allah mudah-mudahan bisa kita dapatkan semua meskipun dengan cepat.
Makanya kalau bisa belajar cepat masuk semua. Biasanya kalau orang belajar cepat sedikit yang masuk. Kalau bisa kita belajar cepat dan masuk semua. Ya. Bukan biar lambat asal selamat, malah justru biar cepat juga selamat gitu maksudnya. Kita sama, biar cepat juga dapat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rahimuna yarhamhumur rahman, yarhamu man fil ard wa yarhamu man fis sama. Babu salatil jum'ah. Itu bab salat Jum'ah. Sababut tasmiyah, ya disebutkan daripada penjelasan as-salatul Jum'ah. Kenapa kok disebut dengan salat Jumat adalah sumiyat bidzalika li jam'ihal khalqal katsir, yaitu disebutkan karena jama'a yajma'u. Dari bahasa Arab, jama'a yajma'u yang artinya mengumpulkan, yaitu untuk mengumpulkan lebih banyak jamaah atau orang yang sholat pada hari itu atau pada saat itu. Disebutkan yaumul jum'ah dari kata jama'a yajma'u yang artinya mengumpulkan. Fadlu yaumil jum'ah, dan keutamaan hari Jumat. Wa yaumuha afdal ayyam al-usbu', dan hari Jumat adalah hari yang paling afdol, yang paling utama dari satu pekan. Ya, dari Ahad, Isnin, Thulatha, Khamis, Jum'ah, Arbi'a, Khamis, Jum'ah, Wasabat. Ya, ada 7 ya, ada 7. Dan hari Jumat adalah hari yang paling afdol daripada semua hari itu. Maka disebutkan hari Jumat adalah hari yang afdol. Khasa'is salatul Jum'ah, ini ada kekhususan salat Jumat. Kenapa sih salat Jumat ini harus dilaksanakan orang laki-laki? Ya, ini ada kekhususannya. Salat Jumat adalah salatun mustaqillatun, salat yang berdiri sendiri. Jadi hadirin, salat Jumat adalah salat mustaqillah, salat yang berdiri sendiri. Tidak ada kaitan dengan salat-salat yang lain. Kalau kita ada salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan salat Jumat tidak termasuk dari yang 5 ini. Tapi nanti kita bahas wa afdalu minadz zuhur, dan salat Jumat lebih baik, lebih utama dari salat zuhur. Ya, kalau waktu hari Jumat tiba, salat Jumat lebih afdal, lebih utama daripada salat zuhur. Wa fardul waqti, dan keutamaan waktunya, yaitu salat dilaksanakan pada hari yang afdal, hari yang utama, yaitu hari Jumat. Falau shalla dhuhra ahlu baladin ma'a baqain waqtil jum'ah lam tasih. Kalau misalnya ada orang yang berdomisili di apa ini namanya? Ini daerah apa kan namanya? Fatimah Zahra ini masuk ke kecamatan Wonosobo. Namanya daerahnya Kauman, masuk Kauman bukan? Silir Agung. Nah, Silir Agung. Kalau ada orang yang rumahnya di Silir Agung yang jaraknya kurang lebih sekitar kurang dari 8 kilo dari Silir Agung, dari Masjid Fatimah Zahra, hampir aja Muhammad Al-Fatih ya. Masjid Fatimah Zahra jaraknya dari sini sampai rumahnya nggak sampai 8 kilo atau kurang dari 8 kilo, maka dia diwajibkan untuk datang dan sholat Jumat. Jaraknya kurang dari 8 atau 10 kilo, 8 sampai 10 kilo. Tapi insya Allah sudah menjangkau semua ya, karena ini sudah kota. Jadi kalau misalnya masjid yang dilaksanakan sholat Jumat cuman Masjid Fatimah Zahra, maka orang yang radius kurang dari 8 atau 10 kilo itu wajib melaksanakan sholat Jumat. Kalau misalnya hari Jumat telah tiba, waktu sholat Jumat telah tiba, dia tidak melakukan sholat Jumat dan dia ganti dengan sholat zuhur tanpa uzur, tanpa ada keperluan, misal dia sakit, dia nggak sakit, misal dia safar tapi dia nggak safar, jadi dia nggak ada uzur sama sekali, maka lam tasih, sholat zuhurnya tidak sah. Nah, ini sudah tahu hari Jumat, waktu sholat Jumat telah tiba, tapi dia nggak mau datang ke masjid, dia malah milih sholat zuhur. Kan bisa diganti sholat zuhur, mungkin pikirnya gitu. Tapi kalau dia jaraknya kurang dari 8 kilo, dia nggak mau datang ke masjid, maka dia sholat zuhurnya tidak sah. Bagi laki-laki, oke? Bagi laki-laki, ibu-ibu jangan khawatir, ibu-ibu sholat zuhur aja, oke? Laki-laki tidak sah. Tayyib.
Kemudian wa tuakhir faitah li khaufi fautiha wadzuhru badlun anha idza fatat. Ya. Disebutkan bahwasanya kalau mau diakhirkan salat Jumat ini, misal jadi dari Masjid Fatimahuz Zahra radius 8 kilo ke utara, selatan, timur dan barat, itu ada jamaah yang mungkin perjalanan ke sini susah, kendaraan tidak ada atau fasilitas aksesnya susah pokoknya. Jadi kalau mau ke sini sholat Jumat dilaksanakan waktu zuhur jam 12 misalnya, tapi dia susah, ntar dia kalau datang jam segitu pasti akan terlambat, maka boleh diakhirkan sholat tersebut. Sholat Jumat tersebut boleh diakhirkan. Kalau misalnya ada jamaah dan kebanyakan sebagian besar dari jamaah tidak mampu menempuh dalam waktu yang tepat, maka boleh diakhirkan. Karena takut nanti kalau dilakukan di awal waktu, takutnya nanti orang-orang itu nggak nyampe sini udah bubar sholatnya, takutnya seperti itu, dan itu boleh diakhirkan. Batasnya kapan hadirin? Batasnya kapan diakhirkan? Sampai sebelum waktu asar. Betul, masya Allah, barakallahu fiik. Wadzuhru badalun anha idza fatat. Kalau misalnya udah diakhirkan, mungkin dilaksanakan jam 1 misalnya, karena biar tengah-tengah lah, jangan terlalu mundur, jangan terlalu awal, jadi dilakukan jam 1, boleh, nggak apa-apa. Kemudian ia datang melakukan perjalanan dari rumahnya yang jauh sampai sini, qadarullah terlambat, padahal sudah diakhirkan waktunya, maka dia boleh mengganti dengan sholat zuhur. Kalau udah terlambat baru boleh diganti sholat zuhur. Tapi kalau sebelumnya tidak ada aba-aba, maka dia nggak boleh sholat zuhur sampai harus menjangkau sholat Jumat tersebut. Ini untuk bapak, ibu-ibu tidak ada hubungannya. Tapi kalau ibu-ibu pengen sholat Jumat, la ba'sa bi, boleh juga. Kemudian ada yang diwajibkan sebagian daripada sholat Jumat, yaitu yang pertama, tulzamul jum'ah kulla dzakarin, setiap laki-laki, kulla dzakarin, bagi yang merasa jenis kelaminnya adalah laki-laki, maka dia wajib sholat Jumat. Kalau dia laki-laki, maka dia wajib salat Jumat. Dzakarahu Ibnu Mundhir, li'annal mar'ah laysat min ahlil hudur fi majami'ir rijal. Karena perempuan tidak termasuk daripada jamaah, tidak dihitung. Kalau salat Jumat ada yang jamaah dari akhwat datang ikut salat Jumat, tidak dihitung. Maka yang dihitung adalah ar-rijal. Yang kedua, hur. Hur adalah merdeka. Insyaallah ini enggak usah diganggu gugat ya. Semuanya kita merdeka. Kemudian yang ketiga, mukallaf, yaitu sudah masuk diwajibkan baginya untuk sholat. Misal sekarang laki-laki baliknya berapa tahun Bapak Ibu? Ngapunten? Biasanya anak-anak kita itu berapa tahun masuk usia balik? 12? 12 tahun? Ya. 13. Kurang lebih kalau masuk 12 atau 13 tahun, maka diwajibkan untuk dia sholat Jumat di masjid, ya. Kalau sudah balik. Kemudian yang keempat adalah al-muslim, yaitu muslim, mukallaf muslim, yang tentunya beragama Islam dan berakal, karena itu adalah salah dua syarat bagi laki-laki yang harus sholat Jumat. Kemudian disebutkan bahwasanya Rasulullah bersabda, al-jum'ah haqqun wajibun ala kulli muslim, sholat Jumat itu wajib bagi setiap muslim, fi jamaah illa arba'ah, ya. Ada yang dikecualikan dari orang yang nggak apa-apa kalau nggak sholat Jumat. Yang pertama adalah abdun mamluk, ya. Abdun mamluk ini zaman dahulu ya, sampai sekarang insya Allah udah nggak ada budak-budak, insya Allah udah nggak ada. Makanya kita semuanya merdeka. Sekarang udah nggak ada perbudakan, maka semuanya dianggap merdeka. Abdun mamluk. Kemudian imro'ah, perempuan. Nah ini ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik, nggak apa-apa, nggak hadir sholat Jumat, nggak apa-apa. Kemudian ausobi, adik-adik kecil, balita, bayi, tidak termasuk daripada diwajibkan hadir sholat Jumat. Au marid, atau orang yang sedang sakit, yaitu udzur tadi, punya keperluan sakit. Rawahu Abu Daud, disebutkan dari riwayat Abu Daud. Kemudian, nah ini kita lanjutkan setelah itu, malla talzamuhul jum'ah bi nafsihi wala bi ghairihi, ya. Wa amma man kana fil balad, ya, ada
yang tidak diwajibkan baginya untuk sholat Jumat meskipun dia seorang muslim, seorang mukallaf, seorang hur atau berdeka atau berakal balik, tapi dia tidak diwajibkan untuk hadir sholat Jumat, yaitu siapa? Siapa yang nggak diwajibkan hadir sholat Jumat? Orang yang sedang orang sakit sedang bepergian atau musafir, maka dia tidak diwajibkan untuk hadir sholat Jumat. Sebutkan bahwasanya wala tajibul jum'ah ala musafir safar qasar, yaitu tidak diwajibkan bagi orang yang musafirnya perjalanan jauh. Ya, ini hadirin insya Allah sudah tahu ya, maksud daripada musafir perjalanan jauh yaitu perjalanan yang bisa dikosor, mungkin lebih dari 80-an kilo. Mungkin kalau dari sini ke mana? Semarang ya Bapak ya. Sini Semarang kalau udah lebih 80 kilo maka boleh kosor. Kemudian sini ke Purwokerto berapa kilo? Sama ya. Berarti sudah boleh kosor. Sini kalau ke timur Solo sudah boleh ya. Kalau kita sudah sejauh itu maka sudah boleh kosor dan kita tidak diwajibkan sholat Jumat ya. Kalau misalnya jalan-jalan ke Dieng sini musafir bukan hadirin? Kalau ke Telaga Menjer belum ya. Ya, kita sudah tahu jarak daripada musafir tadi. Taib. Kemudian yang kedua selanjutnya adalah al-musafirul ladzi talzamuhu al-jum'ah bi ghairihi, tapi ada musafir yang dia itu diwajibkan untuk salat Jumat. Yang pertama, kalau safarnya itu adalah safar yang dilaksanakan untuk bermaksiat. Ya, fa in kana 'asiyan bi safari, kalau ia bermaksiat dalam safarnya, misal pergi ke Jogja, pergi ke Semarang, pergi ke Solo misalnya, ke Purwokerto misalnya, jauh, perjalanan jauh, tapi untuk bermaksiat, untuk pesta-pesta, untuk ikhtilat atau untuk berkumpul lawan jenis dan lain sebagainya, pokoknya yang tentang maksiat, maka itu diwajibkan sholat Jumat. Jadi enggak termasuk di sini, tetap wajib sholat Jumat kalau dia safarnya untuk bermaksiat. Au kana safaruhu fawqa farsah wa dunahul masafah. Kalau misalnya safarnya itu kurang daripada jarak, ya musafir, tapi musafirnya itu beneran nggak bermaksiat, misal mau mengunjungi keluarga, tapi kurang dari jarak farsah yaitu 80 kilo, maka boleh dan diwajibkan untuk sholat Jumat. Misal safar kita hanya ke Temanggung atau safar kita hanya ke Banjarnegara, itu kan mungkin dari sini sekitar 30 kilo ya Pak ya. Cuman 30 kilo, maka kita tetap diwajibkan sholat Jumat. Taib. Wala tajibul jum'ah ala, dan tidak diwajibkan sholat Jumat kepada al-abdu. Ya ini tadi kita sudah bahas, yaitu budak, tidak diwajibkan. Al-mar'ah, perempuan, wal khunsa. Apa itu khunsa? Al-khunsa ada yang tahu hadirin? Khunsa. Masya Allah, betul Bapak. Yaitu ngapunten, banci ya, mohon maaf ya. Atau kalau di dalam istilah mustalahat bahasa Arab, khunsa itu adalah orang yang memiliki dua jenis kelamin. Jadi orang memiliki dua jenis kelamin. Ya. Jadi bahasa kerennya itu ngapunten, transgender. Ya, bahasa kerennya transgender. Ini dia tidak diwajibkan sholat Jumat. Kenapa? Kira-kira kenapa hadirin? Ya, bingung sebenarnya dia ini laki-laki atau perempuan. Ya, makanya dia tidak diwajibkan sholat Jumat. Wala khunsa li'annahu lam yu'lam kaunuhu rajulan. Karena dia tidak diketahui sebenarnya dia itu laki-laki atau perempuan. Ya. Tapi kalau misalnya nanti masuknya ke ranah detailnya lagi hadirin. Kalau misalnya sudah ditelusuri ternyata sifatnya itu lebih condong ke laki-laki, maka dia dianggap
laki-laki. Tapi kalau sifatnya transgender tadi, mohon maaf, orang yang transgender tadi dia qadarullah sifatnya condong ke perempuan, maka dia dianggap perempuan. Kita lihat sifatnya, manusiawinya, fitrahnya, dia itu ngomongnya lantang atau kalem gitu. Ya, melambai-lambai gitu ya. Kalau melambai-lambai berarti perempuan. Tapi kalau jantan, keras berarti laki-laki. Ya, itu nanti masuk ke ranah yang lebih detail. Tapi khunsa, disebutkan khunsa tidak diwajibkan sholat Jumat sampai diketahui sebenarnya dia laki-laki beneran atau perempuan. Wa man hadarahum minha hukum hudur al-jum'ah liman la yalzamuhu hudura. Bagaimana hukum jika orang-orang yang tidak diwajibkan tadi seperti budak, seperti orang yang sakit, orang yang musafir, perempuan, khunsa, kalau mereka pengen ikut hadir sholat Jumat, gimana hukumnya? Gimana? Ya, hukumnya boleh, nggak apa-apa. Kalau misalnya beliau-beliau pengen ikutan dengerin khutbah, nyimak, la ba'sa bihi, maka tidak mengapa. Kemudian, ya, hukum man hadaral jum'ah mimman saqatat anhu li'udhr. Ada hukum bagi yang hadir pada hari Jumat atau sholat Jumat mimman saqatat anhu li'udhr. Kalau dia itu gugur kewajiban daripada sholat Jumatnya tersebut, bagaimana? Ya, disebutkan waman saqatat anhu li'udhrin kamaradin wa khaufin idza hadaraha. Tapi kalau misalnya ada orang yang sakit, ada orang yang sedang perjalanan jauh, tapi dia tetap memaksa untuk hadir, kemudian dia laki-laki, kemudian ia mukallaf atau sudah baligh, kemudian dia hur atau merdeka, maka wajibat alaihi, maka dia harus ikut sholat Jumat. Kalau yang tadi boleh, kalau sekarang ini wajib sholat Jumat. Orang sakit, orang musafir yang memaksa untuk datang, jadi bukan hanya hadir ya, hudur bukan hanya hadir, tapi juga ikut sholat. Kalau perempuan yang tadi ikut sholat boleh, enggak juga boleh. Kalau yang ini yang sudah mukallaf, yang sudah merdeka, bukan budak, maka dia wajib ikut sholat Jumat. Kalau mereka memaksa, orang sakit ngerasa sakit, sebenarnya dia boleh sholat di rumah duhur aja, tapi dia memaksa datang, maka dia harus sampai masjid, harus sholat Jumat. Wajaza ayya umma fiha, dan ia boleh menjadi imam. Orang yang sakit tadi, orang yang sedang musafir tadi, dia juga boleh menjadi imam. Wajaza ayya umma fiha li'anna suqutaha limasyaqqah as-sa'i wa qad zalat. Karena gugurnya kewajiban maksudnya gugurnya karena dia sakit ya, harusnya kewajibannya gugur. Tapi ternyata dia bisa menjangkau jarak atau bisa sampai ke masjid. Berarti gugurnya kewajibannya menjadi hilang karena dia telah mampu. Karena biasanya orang yang sakit sama orang yang sedang safar, dia nggak bisa hadir ke masjid karena sedang di tol misalnya, sedang di rumah sakit misalnya, nggak mungkin dipaksa ke masjid. Tapi kalau dia kok nyampe ke masjid, berarti sudah gugur uzurnya tadi. Baik, selanjutnya adalah hukum sholatil zuhri qabla sholatil imam. Bagaimana hukumnya jika orang yang melaksanakan sholat zuhur sebelum dilaksanakannya sholat Jumat? Ya. Hukumnya adalah wa man shalla dhuhra, dan barang siapa yang sholat zuhur wa huwa mimman yajibu alaihi khudur, yang ia termasuk daripada orang yang diwajibkan hadir, yaitu tadi orangnya balik, orangnya laki-laki, orangnya mukallaf, kemudian ia sholat qabla sholatil imam, sebelum sholat Jumat itu dimulai dia sholat zuhur dulu. Nah, kemudian ai qabla an tuqamul jum'ah, yaitu sebelum sholat Jumat dimulai, au ma'asyak lam tasih, maka sholat zuhurnya tidak sah. Siapapun yang datang ke masjid waktunya sholat Jumat, tapi kok lama banget ya sholat Jumatnya dimulai ya, saya buru-buru, saya ada urusan, sholat zuhur aja lah. Nah, maka sholat zuhurnya tidak sah. Ya, kalau dia diwajibkan sholat Jumat, tapi dia memaksa sholat zuhur, padahal dia bisa datang,
maka sholat zuhurnya tidak sah sebelum sholat Jumat. Kemudian li'annahu shalla man lam yukhatib bihi wa taraka ma khutiba bihi, karena dia meninggalkan salah satu yang paling penting dari sholat Jumat itu, yaitu apa? Khutbahnya, betul. Karena dia meninggalkan khutbahnya dan tidak mau dengerin khutbahnya, maka di situ dia tidak sah sholat zuhurnya. Wa idza dhanna annahu yudrikul jum'ah sa'a ilaiha li'annaha farduhu, tapi kalau dia mengira bahwasanya dia itu bisa sampai, maksudnya menjangkau sholat Jumat tersebut, sa'a ilaiha li'annaha farduhu, karena dia mampu, maka boleh kalau dia bisa mengira, kayaknya nyampe ini, kalau saya sekarang dari rumah jam 11, saya berangkat sampai sana pasti insya Allah khotib belum naik, maka boleh, nggak apa-apa ya. Tapi tetap tadi sambil menunggu, tetap harus menunggu imam, menunggu sholat Jumat dimulai. Tapi kalau misalnya menjangkau, tadi saya berangkat jam 11 lah, mudah-mudahan saya sampai, lah ternyata sampai sana sholat Jumatnya udah bubar. Nah, kalau sampai sana sholat Jumatnya udah bubar, maka dia boleh mengganti dengan sholat zuhur, begitu. Tapi kalau dia sengaja mendahului sholat Jumat, maka sholat zuhurnya tidak sah. Kemudian bab mimman la tajib alaihil jum'ah wa tasihhu dhuhra mimman la tajib alaihil jum'ah. Kalau misalnya ada orang yang mendahului sholat Jumat, tapi dari golongan tadi, ada perempuan, ada anak-anak, ada orang yang sakit, ada orang yang musafir. Misalnya jam 11 dia perjalanan, kemudian dia ngira, oh ini kayaknya udah mau masuk waktu zuhur, dan masjid belum mulai Jumatnya atau khutbahnya, maka dia boleh sholat zuhur. Perempuan, anak-anak, musafir, maka dia boleh sholat zuhur sebelum sholat Jumat dimulai. Kemudian illa sobi, kecuali anak-anak yang sudah idza balago, kalau dia sudah balik. Kalau anak-anak sudah masuk balik, maka dia harus sholat Jumat. Taib. Ma yandub litarik al-jum'ah bila udhr wa nudiba tasadduq bidinar au nisfihi litarikiha bila udhr. Kalau misalnya hadirin semua merasa dirinya adalah salah satu daripada orang yang memiliki uzur, misal dia sakit atau dia musafir, kemudian masih anak-anak atau tidak mampu hadir ke masjid untuk sholat Jumat, maka dianjurkan untuk menggantinya dengan sedekah Jumat pada hari itu. Wala yajuzu liman talzamuhul jum'ah as-safar fi yaumiha ba'da zawal. Dan tidak boleh orang yang safar itu memulai safarnya setelah zawal, yaitu setelah tergelincirnya matahari. Mau sholat Jumat dimulai, dia pergi. Nah, ini enggak boleh ini. Wala yajuz, tidak boleh orang yang melakukan safar pas setelah ba'da zawal, ya kurang lebih setengah 12 lah ya Pak ya, setengah 12 atau jam, ya kurang lebih, atau jam 12 pas sholat Jumat dia malah mulai safar, meskipun safarnya jauh, ya tetap tidak boleh, harus sholat Jumat dulu baru dia safar. Ini yang laki, perempuan beda urusan. Tayyib. Kemudian as-safaru fi yaumiha ba'da zawal hatta yusalliya illam yakhaf fauta rafqatihi. Tayyib. Illam yakhaf fauta rafqatihi. Kalau dia tidak takut atau dia tidak, ya insyaallah nyanda gitu. Kalau dia naik pesawat misal, naik kereta atau naik bis, tiketnya nyanda, maka harus sholat Jumat dulu. Tapi kalau dia nggak bakalan nyampe, dia tahu nih, oh pesawat saya terbangnya jam 12 ini, kira-kira sholat Jumat dulu nggak hadirin? Kalau sholat Jumat dulu nanti ketinggalan pesawat, berarti tidak usah sholat Jumat. Kalau ini pesawat saya jam 1, kira-kira sholat Jumat dulu enggak hadirin? Masih bisa? Bukannya harus masuk pesawat 1 jam sebelum pesawat landas? Nah, berarti tidak usah sholat Jumat dulu. Tapi kalau misalnya pesawatnya jam 3, sholat
salat Jumat dulu. Taib. Kemudian bagaimana hukumnya orang yang melakukan perjalanan jauh qabla zawal, sebelum matahari tergelincir, mungkin sekitar jam 10:30 atau jam 10. Gimana hadirin kira-kira hukumnya? Wa yukrah illam ya'ti biha fi tariqihi. Makruh kalau dia tidak menyempatkan waktu untuk salat Jumat, maka akan makruh di situ. Sebenarnya dia bisa melaksanakan salat Jumat, tapi dia tahu kalau berangkat pas salat Jumat haram, nggak boleh. Sehingga dia mengawali, mungkin berangkatnya jam 10 atau setengah 11. Ya, ibaratnya mau ngambil rukhsah sedikit lah biar bisa berangkat begitu. Maka makruh hukumnya. Jangan mepet-mepet hadirin. Maksudnya jangan mepet-mepet. Kalau mau safar udah pagi sekalian jam 7 jam 8 berangkat. Kalau misalnya kita mepet-mepet sholat Jumat berangkatnya atau safarnya, maka kalau bisa kita hadir sholat Jumat. Ya. Ini buat laki sekali lagi ibu-ibu, mohon maaf ini tidak termasuk bagi ibu-ibu. Karena ibu-ibu tidak wajib sholat Jumat. Baik. Kemudian ya disebutkan bahwasanya ada syarat-syarat daripada sholat Jumat. Yang ini adalah waktu. Tahu nggak hadirin? Ternyata sholat Jumat itu boleh kita laksanakan pada pagi hari. Sudah tahu kalau sholat Jumat boleh dilaksanakan pagi hari? Taib. Saya bacakan hadisnya. Asyartul awal, syarat yang pertama dilaksanakan sholat Jumat adalah al-waqt, yaitu masuk waktunya. Kapan waktunya? Ya, disebutkan dalam hadis. Liqauli Abdullah bin Sidan, syahidtu al-jum'ah ma'abi Bakar. Ya, saya menyaksikan sholat Jumat bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fakanat khutbatuhu wa salatuhu qabla nisfin nahar. Dan saat itu sholatnya sebelum tengah hari. Qabla nisfin nahar, sebelum setengah hari. Itu kurang lebih kalau kita hitung sekitar jam 9 atau 10 pagi. Jam 9 pagi lah, setengah aja. Karena zuhurnya jam 12, pagi jam 6, setengahnya. Qabla nisfin nahar, yaitu jam 9 atau kurang darinya. Tsumma syahidtuha ma'a Umar radhiyallahu anhu. Kemudian aku menyaksikannya ketika Umar yang memimpin. Maksudnya salat Jumatnya Umar, yaitu adalah fakanat khutbatuhu wa salatuhu ila an aqul qad intasafan nahar. Kalau Umar salat Jumatnya beliau saat intasafan nahar, yaitu tengah hari. Kalau kita tengah hari itu jam 12 ya kurang lebih ya. Tengah hari jam 12. Tsumma syahidtuha ma'a Utsman. Kemudian aku juga pernah melihat saat itu Utsman bin Affan salat Jumat. Fakanat salatuhu wa khutbatuhu, salat Jumat dan khutbahnya ila an aqul zawalin nahar, yaitu setelah matahari tergelincir. Jadi jam 12 lebih beliau salat Jumat dan khutbah. Fama raaitu ahadan aba dzalika wala ankaru. Dan aku tidak pernah melihat orang setelahnya yang mengingkari waktu-waktu tersebut. Jadi boleh pagi sebelum zuhur, pas zuhur juga boleh, dan setelah zuhur juga boleh. Ya, disebutkan bahwasanya ini adalah riwayat rawahud Daruqutni wa Ahmad wa ihtujja bihi wa kadzalika rawahu Ibnu Mas'ud wa Jabir wa Sa'id wa Muawiyah. Disebutkan dalam Fathul Bari Ibnu Rajab. Ya, disebutkan dalam kitab Fathul Bari dalam Ibnu Rajab. Ya, boleh. Jadi kalau mau sholat Jumat di awal waktu ya kurang lebih sekitar ini ya. Jam 8 atau jam 9. Kalau di kitab disebutkan awal waktu sholatil Aid. Kalau di kitab Radul Murbi dari hadis tadi disebutkan bahwasanya sholatnya itu yang paling awal waktunya adalah yaitu waktu sholat Id. Kalau waktu sholat Id itu sekitar jam berapa? Jam 7, maka itu bisa juga dilaksanakan sholat Jumat. Kemudian kalau waktu pertengahan itu adalah yang dilaksanakan Umar bin Khattab. Dan waktu akhir akhiru waktu sholat zuhur. Dan akhir daripada waktu sholat Jumat boleh dilaksanakan sebelum masuk waktu sholat asar atau sebelum waktu sholat zuhur berakhir. Ya, jadi dari pagi sampai menjelang asar itu boleh sholat Jumat.
Ya, tafadhol nanti hadirin semua kalau pengen meneliti hadisnya lah ba'sabi, boleh, lah ba'sabi, boleh juga. Wa fi'luha ba'da zawal afdal. Tapi kenapa sih kalau kita ngelaksanain sholat Jumat sebagaimana dilaksanakan waktu sholat zuhur? Kenapa? Kenapa kok di sini di Masjid Fatimah Zahra atau di Indonesia dilaksanakan sholat Jumat jam 12 atau lebih? Kenapa? Ada yang tahu hadirin semua? Karena itu adalah waktu yang paling utama dilaksanakan sholat Jumat. Al-waqtul afdal, waktu yang paling utama li fi'liha, yaitu untuk melaksanakan sholat Jumat adalah wa fi'luha ba'da zawali afdal, dan dilaksanakan setelah tergelincir matahari atau waktu sholat zuhur itu lebih utama. Yang lebih utama adalah sholat Jumat pas jam kurang lebih jam 12 atau jam 12 kurang adzan, khatib naik mimbar jam 12 lebih dikit selesai sholatnya. Itu yang paling afdol. Sudah adzan Isya? Belum? Tayyib, kita lanjut. Tayyib. Kemudian ma yudriku bihi waktul jum'ah fa in kharaja waktuha, ya, kalau misalnya qadarullah wa ma syaa fa'al, ini hadirin semua, ada yang umroh atau haji qabla tahrimah, yaitu sebelum ia memulai memakai ini apa, kain ihram, mulai pakai kain ihram. Fa in kharaja waqtuha ay qabla ayyukabbiru lil ihram bil jum'ah sallu dhuhran. Kalau misalnya beliau itu udah mempersiapkan diri untuk umroh atau haji, udah pakai kain ihram, maka beliau boleh mengganti sholat Jumat tadi dengan sholat zuhur. Ya, sallu zuhron. Ya, maka orang yang berihram, khusus yang berihram aja, yang enggak ihram kembali ke hukum yang asal. Qala fi syarh la na'lamu fihi khilafan. Itu tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat. Wa illa, kalau tidak, bi an ahramu biha fil waqt. Ya, kalau bisa dia itu ihramnya sesuai dengan waktu. Kalau bisa ngejar sholat Jumatnya, ya sholat Jumat dulu, baru setelah itu berihram. Atau kalau enggak, ihram dulu, pakai kain ihram, tapi jangan mulai niat. Maksudnya jangan masuk ke niat labbaik Allahumma umroh, jangan niat umroh dulu. Pakai aja pakaian ihramnya, nanti habis sholat Jumat baru di situ niat labbaik Allahumma umroh in habasani habis famahalli haitsu habasani. Dah, baru umroh di situ. Jadi cuman pakai pakaian ihram aja, pakai pakaian dulu, tapi belum mengucapin niat. Tapi kalau sudah selesai sholat Jumat, bubar sholatnya, baru berniat di situ. Tayyib, itu adalah bagi yang berihram. Kemudian asyartus tsani, ada syarat yang kedua. Yang pertama tadi masuk waktunya, yaitu pagi sampai menjelang asar, waktu sholat Jumat. Yang kedua adalah khudurun arba'ina min ahli wujubil jum'ah. Jadi kalau bisa diwajibkan hadir sekitar 40 orang daripada jamaah sholat Jumat tersebut. Kalau bisa 40 orang. Khudur arba'ina min ahli wujubiha, yaitu orang laki-laki yang mukallaf, yang sudah wajib, yang enggak sakit, yang enggak musafir. Maka kalau bisa jumlahnya 40. Qala Ahmad, ba'athan Nabi sallallahu alaihi wasallam Mus'ab bin Umair. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim sahabat namanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ila ahli Madinah, yaitu kepada ahli Madinah atau orang-orang kaum Ansor. Falamma kana yaumul jum'ah jama'a bihim. Pas hari Jumat telah tiba, Mus'ab bin Umair ini beliau disuruh untuk mengumpulkan jamaah, dikumpulkan semuanya untuk salat Jumat. Wa kanu arba'in, yaitu mereka berjumlah sekitar 40 orang. Wa kanat awwalu jum'atin jummi'at bil Madinah, yaitu salat Jumat pertama kali yang dilaksanakan yaitu di Madinah. Kalau hadirin atau ibu-ibu jamaah dari sosmed yang pernah umroh, nanti pasti tahu ada namanya Masjid Jum'ah. Ya, antara Masjid Nabawi dengan Masjid Quba itu ada jalan namanya itu Mamsya Quba, atau jalan khusus pejalan kaki. Jalan khusus pejalan kaki, mobil bisa lewat tapi
itu khusus untuk jalan kaki. Nanti dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba sekitar jaraknya 2 kiloan. Ya, dari jarak Masjid Nabawi ke Masjid Quba, nanti di tengah-tengah itu ada, kalau kita pakai jalan lewat Mamsyah Quba, ada Masjid Jum'ah sebelah kanan. Kalau dari Masjid Nabawi ada Masjid Jum'ah, yaitu di sana tempat pertama kali sholat Jumat dilaksanakan. Namanya Masjid Jum'ah. Kalau hadirin semua, ada yang sudah tahu Bapak Ibu? Sudah melihat? Hadirin ya? Sudah tahu ya? Ya kalau ya insya Allah sudah tahu ya. Masjid Jum'ah, nanti silakan di searching ya. Taib, biar tahu bentuknya. Taib, kemudian waqala Jabir, juga disebutkan dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, madatis sunnah anna fi kulli arba'in fama fawqa jum'ah wa adha wa fitr. Ya, ini sama sebagaimana yang dilaksanakan sholat Idul Fitri, juga Idul Adha. Syaratnya adalah minimal kalau bisa 40 orang dari laki-laki atau yang sudah balik atau sudah diwajibkan untuk sholat Jumat. 40 orang. Syaratnya sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat Jumat minimal 40 jamaah yang ikut sholat. Rawahu Daruqutni wa fihi dha'af qalahu fil mubdi'. Tapi yang ini, yang Idul Fitri dan Idul Adha ini ada sedikit lemah hadisnya. Kemudian asyartu tsalis. Nah, jadi kalau hadirin semua, kira-kira di sini cukup nggak 40? Atau biasanya berapa, Mas Dio? Kurang dari 40? Ya, la ba'sa bihi. Nggak apa-apa, karena sanadnya fihi dha'af. Ini ada sedikit lemah hadisnya. Ketika diteliti hadisnya ada yang lemah. Ini disebutkan akhrajahu Daruqutni wal Baihaqi wa qala la yuhtaj bimisli. Dan disebutkan tidak diharuskan 40 orang. Insya Allah kalau di sini di Indonesia Idul Fitri, Idul Adha, insya Allah nggak perlu nyari 40 orang, udah mungkin lebih. Tapi kalau sholat Jumat ya sama, tidak, kalau bisa 40, tapi kalau tidak la ba'sa bihi, maka tidak diwajibkan 40 karena sanadnya ada yang dhaif. Taib. Sudah kan? Kita cukupkan? Apakah sebelum kita akhir apakah ada pertanyaan hadirin? Tafadhal Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya perjalanan ke Solo, tapi pas sampai Temanggung kan belum 80 kilo, itu perjalanan itu boleh di sholat Jumat atau tetap harus sholat Jumat? Baik. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita mau ke Solo tapi sampai Temanggung belum sampai 80 kilo. Ya. Dihitung musafir daripada sholat Jumat yang wajib dilaksanakan, yaitu adalah kalau dia mau ke suatu tempat yang jaraknya kurang lebih 80 kilo atau di atas 80 kilo. Kalau kita dari Wonosobo ke Solo berapa? Kurang lebih 100-an ya. Nah, kalau kita mau ke Solo, tujuan kita kan ke Solo, berarti dihitungnya kita dari Solo. Mau di Temanggung kita sudah nggak wajib sholat Jumat, nggak apa-apa. Tapi kalau ingin mampir berhenti sholat Jumat, fala ba'sa bihi, maka nggak apa-apa, boleh begitu. Jadi hitungannya jarak dari kota tempat kita berangkat yaitu di Wonosobo. Nanti kota tujuan adalah di Solo. Nah, jarak yang dihitung dari sini sampai situ itu berapa? Kalau itu udah lebih, maka dia nggak wajib sholat Jumat, boleh diganti sholat zuhur. Bahkan langsung aja qashar, zuhur 2, asar 2, jadi 4, 2 buat zuhur asar, jamak gitu. La ba'sa bihi, itu boleh. Bahkan lebih memudahkan buat kita. Taib. Ada lagi hadirin Bapak Ibu sebelum kita akhiri? Ada? Tafadhal Bapak. Nggih. Qashar dengan asar? Iya. Oh, kalau Jumat? Iya. Misal kita sholat Jumat ya. Sholat Jumat. Iya, betul. Jadi pertanyaannya adalah, pertanyaan Bapak adalah bagaimana kalau kita itu ikut sholat Jumat ya. Kita tetap sholat Jumat, jadi zuhurnya diganti Jumat. Tapi kita mau safar nih, nanti mau ke Solo misalnya.
Sekalian mau kita jamak karena kita mau safar, kita jamak dan kita qashar di situ. Maka boleh sholat asarnya dilakukan habis sholat Jumat, langsung berdiri sholat asar, tapi 2 rakaat langsung diqashar. Karena kita tahu Solo itu jaraknya sekian ratus kilo, sehingga sudah masuk boleh qashar. Ya udah, habis sholat Jumat 2 rakaat tambah lagi 2, begitu. Maka boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi hadirin sebelum kita akhiri? Cukup insyaallah. Mengingatkan kembali, kemarin sempat saat itu ada jamaah yang bertanya ya tentang hukum sholat sunnah setelah Jumat. Taib. Baik, sebenarnya hadirin kalau kita lihat daripada sholat qobliyah dan ba'diyah, ya kita tahu ya sholat qobliyah dan ba'diyah yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Misal kalau subuh qobliyah ya, itu sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kemudian kalau ba'diyah mungkin ada sholat duhur, ba'diyah duhur atau ba'diyah maghrib atau ba'diyah isya begitu ya. Ya bisa. Kemudian bagaimana dengan sholat Jumat? Apakah ada qobliyah dan ba'diyahnya? Karena sholat Jumat ini adalah sholat yang mustaqil lah, sholatnya itu sendiri, berdiri sendiri, maka dia tidak ada qobliyah ba'diyah. Tapi ada sholat sunnah sebelum dan sesudahnya, tapi itu bukan qobliyah ba'diyah. Sholat sunnah dilakukan sebelum sholat Jumat itu boleh, karena saat itu Nabi sedang berkhutbah, ada jamaah yang datang, sahabat datang, kamu udah sholat belum? Belum, sholat dulu 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Dan itu bukan qobliyah, tapi ada sholat sunnah. Jadi kita anggap ya, pandangan kita qobliyah itu adalah sholat yang mendampingi sholat fardu, sholat sunnah yang mendampingi sholat fardu. Kalau sholat Jumat, maka dia berdiri sendiri, sebelum dan sesudahnya ada sholat sunnah, tapi bukan dari disebut qobliyah dan ba'diyah. Tapi kalau misalnya hadirin pengen bilang itu adalah qobliyah atau ba'diyah, la ba'sabi, nggak apa-apa. Karena dari segi bahasa, qobliyah artinya sebelum, sholat sunnah sebelum, dan ba'diyah artinya sholat sunnah sesudah. Kalau Nabi menyampaikan sholat sunnah sebelum kamu duduk 2 rakaat, kemudian kalau udah selesai sholat Jumat, Nabi bersabda, wa idza shalla ahadukumul jum'ah fasallu arba'an. Maka kalau kalian sudah sholat Jumat, maka sholatlah 4 rakaat. Maksudnya di mana? Di rumah. Di rumah sholatnya. Tapi kalau kita bilang itu apakah qobliyah ataupun ba'diyah, itu bukan qobliyah dan ba'diyah. Karena qobliyah yang ba'diyah yang kita ketahui adalah sholat yang mengiringi sholat fardu. Sedangkan sholat Jumat adalah sholat yang berdiri sendiri. Tapi kalau misalnya dibilang qobliyah dan ba'diyah itu tadi, maka boleh-boleh saja. Begitu nggih. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan hadirin semua. Astaghfirukum ala kulli akhta, dan kami mohon maaf apabila banyak kekurangan dan apabila ada lebihnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Walastu bi khairikum, dan kami tidaklah lebih baik daripada hadirin semua. Kami hanyalah pengingat buat kita semua, biar kita semakin tahu, buat kita semangat sholat Jumatnya, biar kita enggak meremehkan sholat Jumatnya, biar kita senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan, wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.